Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar
sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas.
Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Engkaulah Tuhan yang benar. Semua angkat tangan bertinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara, angkat tangan bertinggi-tinggi semuanya. Aku diberkati. Semua. Aku Mana suaranya buat Tuhan Yesus? Kalau mungkin sampai saat ini kita belum diberkati, kita percaya Tuhan memberkati kita. Lagi-lagi aku dilimpahi atas sempurna anugerah semakin bebas Tuhan bagiku. Angkat tangan tinggi-tinggi, kemana lebih lagi? Aku diberkati. Hanya Engkau untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Kita dilimpahi oleh Tuhan. Amin. Sorakan amin. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari bersama-sama simak. Aku diberkati, yes. Aku dilimpahi. Kita bersuka cita karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Lagi-lagi ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Yesus Tuhan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyatakan sama-sama, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku. Mana suaranya buat Tuhan Yesus? Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
kamu diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh saling berhadapan-hadapan Bapak Ibu Saudara. Saling berhadapan-hadapan. Ada begini. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati, aku diberkati. Kata, kamu diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, aku. Lagi-lagi semua kata, kamu diberkati, aku. Lagi, aku semua, kamu diberkati, kamu diberkati, aku dibagi lagi, kamu diberkati, aku diberkati, kamu dilimpahi, aku dilimpahi, kamu diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya Allah yang dahsyat, katakan amin. Ini tahun amanat agungmu ya Tuhan. Karya Tuhan di tahun 2026 ini nyata bagi setiap kita. Tepuk tangannya lebih lagi. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup ini ya Tuhan, kami mau bilang cuman hanya bersyukur kepadamu Tuhan. Mungkin saat-saat ini ya Tuhan kami belum mengalami segala doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan kami percaya tahun ini akan melihat Tuhan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Baik buruk keadaan kami, tetap kami hanya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Karya dan pengagungan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Peluk kami ya Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami bersama suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat nyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Walaupun hari-hari ini ya Tuhan kami mengalami pahit kehidupan kami Tuhan,
Biar terus kami hanya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Naikkan lebih lagi. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Dia memegang hidupku. Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Mari sama-sama ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Mari lebih lagi katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Terus buka hati kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan Tuhan, Tuhan untuk Tuhan. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ini doa kami, ini janji kami buat Tuhan. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat tak ada yang kami pinta Tuhan, yang ku pinta hanya bersyukur. Mari sama-sama kita sembah, kita berbahasa. Sampai detik ini penyertaan-Mu bagi gereja-Mu ya Tuhan. Pandang kebaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa berbahasa roh terus. Mari berbahasa roh. Mari terus naikkan syukur kita lebih lagi. Peluk kami Tuhan, coba kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terus merendahkan diri lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kau beracara bagi setiap. Oh Yesus ya.
Kalau boleh Bapak Ibu Saudara yang membawa istrinya atau suaminya, boleh gandeng tangan Bapak Ibu Saudara. Mari gandeng tangan sama-sama. Kau membawa anakmu, coba gandeng tangan sama-sama. Kita bersama-sama berkeluarga. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Terus sembah lebih lagi sambil naikkan pujian ini. Katakan ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Terus jemaatnya lebih lagi katakan, ku berterima kasih, katakan, ku berterima kasih. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Mari lebih lagi katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat orang lama sampai saat ini Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih penyertaanmu. Ini hidup kami Tuhan. Hanya bersyukur menyembahmu. Kami berkatakan, kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidup kami persembahkan hanya kepadamu. Persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Sekali kata bersama-sama, katakan lebih lagi, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Mari lebih lagi GBS Simpangan, lebih lagi katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat
atas pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, sekolah kami Tuhan. Hidupku persembahkan hanya Agung-Mu Tuhan, Agung-Mu Tuhan, katakan ku berterima kasih. terima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan mengalir atas setiap kami Tuhan. Biar kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terus sembah lagi Bapa besar. Terus sembah lebih lagi. Sembah lebih lagi. Sembah, sembah. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Sembah.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama lebih lagi. Janjimu Tuhan, Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. katakan lebih lagi. Janjimu, Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu. mari jemaatnya lebih lagi katakan. Janjimu Tuhan, Janjimu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin Tuhan. Seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas Jemaat segala lebih lagi katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak kami terima kemenangan Tuhan, terima sukacitanya kepadamu ya Tuhan. sebab Kau Amin. Kesembuhan, kelimpahan mukjizat terjadi sebab Kau siang hari ini ya Tuhan. ku agungkan. Yes Lord. Raja di atas segala raja. Mari berkatakan lebih lagi.
Raja di atas segala raja. Kau lagi katakan, sebab kau layak. Terima pujian. Oh, kesembuhan terjadi Tuhan, pemulihan boleh terjadi Tuhan. Sukacita sekalinya Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja, beri sorak-sorak yang paling meriah nama Tuhan Yesus. Sekali katakan bersama-sama, sebab kau layak. Terima, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kita minta bimbingan Roh Allah yang kudus. Engkau adalah Allah di atas segala raja, yaitu firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Dia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia berinkarnasi menjadi manusia untuk menggapai orang-orang yang percaya kepadanya dan ditebus secara sukarela. Kami tiba untuk mendengarkan sabda firman Allah. Segala roh-roh ngantuk, capek, ogah-ogahan dengar firman Allah, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Pergi dan jangan mengganggu kami punya konsentrasi. Datanglah dan berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri, kita buka senjata rohani kita di dalam perjanjian baru. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 10 saja. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 10. Yang bawa Alkitab, puji Tuhan. Yang pakai HP, puji juga Tuhan. Amin. Kita akan baca silih berganti, saya ayat genap dan Bapak Ibu sidang jemaat anak muda ayat ganjil dengan perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, jemaat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong.
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sama-sama ayat 10, 3, 2, 1. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan pengusaha. Silakan duduk, demikian jauh bacaan sabda Tuhan. Alkitab bersabda, mereka yang sangat berbahagia bukan saja membaca tetapi mengimplementasikan di dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Yang percaya katakan amin. Semua sudah kenal dengan nama saya. Saya Bapak Niko Watung. Saya tinggal di daerah Tipar Cakung. Istri 1 selama-lamanya, anak 3, cucu 6, cicit 1. Jadi sudah komplit keturunan keempat karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala Pendeta Reki Momongan MTH yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Allah. Berangkat dari daerah Jakarta Utara banjir 1 lutut. Tapi saya percaya banjir tidak menghalangi hamba-Mu untuk tiba di daerah Depok Perapatan. Katakan amin. Karena saya sudah alami banjir beberapa kali di daerah Kodamar Angkatan Laut. Waktu saya tinggal di sana banjir sampai di leher. Dan sudah mengalami juga perapian di mana rumah saya di daerah Kodam Jaya terbakar habis semuanya. Tapi oleh karena Tuhan saya boleh berkata, terima kasih Tuhan. Tema kita pada kesempatan minggu ketiga ini adalah tema yang indah yang berbicara yaitu tumbuh lebih dalam dan kuat. Tumbuh lebih dalam dan kuat, grow deeper and stronger. Bagaimana untuk kita tumbuh dan kuat? Kita lihat akhir zaman saat ini terjadi fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Ya, di tahun 2026 awal ini tantangan baik politik kita melihat, ekonomi, hak asasi manusia, bahkan bencana alam. Tidak dapat diprediksi. Biasanya bulan Juli itu cuacanya panas tetapi hujan. Tadi juga saya lihat Tuhan mudah-mudahan saya sampai di Depok Perapatan cuacanya terang. Betul doa dari gembala cuaca terang sampai di tempat ini. Fenomena terjadi di mana-mana. Terjadi gempa bumi di Jepang beberapa kali 7,5 skala. Tanah longsor, banjir di Aceh, di Sumatera Utara, lari ke Padang, dia lari ke daerah saya, Sumatera, Sulawesi Utara, Sangir, Talaut. Di pulau-pulau Jawa terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu operasi senyap yang dilakukan oleh pasukan khusus Amerika. Dia menculik Presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro. Dalam waktu 1 jam. Mereka dapat menculik. Karena intelijen daripada Israel mengira bahwa dia adalah seorang narkoba yang ulung dan bervariasi dengan teroris sehingga mereka angkat. Dan untuk menghadapi semuanya ini apa yang harus kita lakukan? Fenomena yang terjadi di dunia ini apa yang harus kita lakukan? Bertalian tema kita yang indah pada siang hari ini yang saya angkat dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Hal indah yang pertama Paulus dia tekankan dalam Kolose 2 ayat 6. Apa penekanan Paulus di sana? Pertama, terimalah Kristus dalam pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kolose 2 ayat 6. Kita harus jadikan Tuhan sebagai fundamental kita, fondasi kita sebagai juru mudi
kita di dalam kehidupan saya dan saudara. Kolose 2 ayat 6. Dikatakan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang kecil di Kolose. Kalau kita kuat menghadapi 2026 ini. Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Jemaat GBI Simpangan ini semua telah menerima Yesus Kristus. Maka dengan itu ayat B dia katakan sama-sama 321 ayat bagian B 6B 1, 2, 3. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya. Selama hidup kita tetap di dalam Kristus, tidak ada yang menggoyahkan saya dan saudara. Air bahkah, banjirkah, kebakarankah, mungkin kita digeser daripada jabatan kita tidak menjadi masalah. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Tahun 95 dari Mabes saya dapat jabatan paling bagus di Babek TNI. Jabatan cukup bagus. Tapi sampai di sana saya ditempatkan bukan di tempat yang bagus, tapi sangat menyedihkan. Tugasnya apa? Menjaga senjata dan peluru selama 6 tahun. Tapi Allah bekerja dengan sangat luar biasa. Tuhan bisik kepada saya, anakku Niko, kenapa kau berdiam diri saja menjaga peluru di sini, mendingan engkau sekolah teologi. Saya sekolah teologi. 5 tahun saya sekolah, saya mendapatkan predikat sarjana teologi. Dan pangkat terakhir yaitu peltu pelayan Tuhan. Tidak pensiun-pensiun. Teman saya jenderal sudah pensiun. Saya bertemu di Babes TNI, aduh Pak Niko lebih baik daripada kami. Kami tidak tahu membuat apa, tapi Bapak tidak pensiun-pensiun. Tantangan boleh datang. Untuk itu Alkitab berkata di dalam bacaan kita tadi bahwa kita tidak boleh bergeser, karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Amin. Dalam keadaan sulit, masalah, tantangan, persoalan tidak jadi masalah. Pak Pendeta sudah alami. Saya mengalami kebanjiran sampai di leher, di Kodamar Angkatan Laut, tidak bisa jalan. Pindah di BS Kodam, rumah saya terbakar habis, tidak ada yang sisa. Sampai saya katakan, Tuhan saya sudah capek melayani 35 tahun kok sampai rumah saya kebakar Tuhan. Kenapa? Ada apa Tuhan? Panglima turunnya dia katakan bangun yang bagus, kami bangun. Puji Tuhan kami bangun. Waktu 6 bulan saya bangun, kurang lebih 400 juta terbangun. 3 kamar, 2 di atas, 1 di bawah. Selesai. Tidak tahu ada perubahan dari Panglima, semua rumah yang sudah dibangun digusur kembali. Waduh saya bilang, ya di depan mata kami rumah itu digusur. Menangiskah kami? Teringat aku sama Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan terpujilah Tuhan, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur atas kejadian itu. Saya tidak merubah iman saya. Karena Tuhan tahu orang yang bergaul karib dengan Tuhan, haleluya, dia diangkat oleh Tuhan seperti Henokh. Katakan amin. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan bersama dengan Yesus, kita akan diangkat oleh Tuhan. Usaha kita, kesehatan kita, hari depan kita. Kalau tidak kita, anak cucu kita, oh pasti diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mundurkah saya dalam pelayanan? No. Saya pindah. Tapi saya khotbah di Pertamina, saya masih ingat itu. Ada telepon dari seorang dokter. Bilang, Pak Niko, saya punya tanah di Celengsi 150 meter. Kesian Bapak nak punya tempat, tinggal kontrak. Saya bilang, enggak apa-apa. Kalau dokter mau kasih surat saya untuk saya tinggal di sana, saya siap. Dia kasih lahan 150 meter dan di situ saya bangun.
Sampai saat ini saya dapat tempat di sana sebagai apartemen gubuk kecil. Karena Tuhan tahu jeripaya saya, Ahok kasih saya di apartemen rusun Tipar Cakung 6x6. Jadi rumah 2. Katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu dan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, haleluya, Dia akan angkat Anda. Mungkin Anda bertanya, saya sudah pensiun Pak Pendeta, apakah saya diangkat? Anda tidak diangkat, tapi anak Anda diangkat. Anak Anda tidak diangkat, cucu Anda akan diangkat oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Dan ingat, pribadi yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, imannya tidak akan bergeser. Roma 5, coba kita lihat Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Coba klik Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Di sana berbicara bagaimana Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan ujian masalah kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan tantangan saya alami menimbulkan tekun. Ayat 4 coba lebih dalam lagi. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Makin kita ditempa, makin kita kuat. Seorang militer yang paling dia takuti itu ditempa pada waktu Firdop. Kalau Anda masih mau calon tamtama nanti Anda akan mengalami Firdop. Jadi ditembak itu jaraknya 1 jengkal dari kepala. Ya, angkat sedikit tas. Dan teman saya pernah mengalami demikian. Jadi terakhir seorang prajurit akan ditempa di situ. Diteguhkan di situ. Kuatkah dia? Kalau terjun payung itu biasa-biasa saja. Karena dia akan bisa. Tapi Firdop itu yang nembak orang lain. Bukan kita yang nembak. Begitu juga kita di dalam kehidupan kita. Kita kadang-kala masuk di dalam Firdop. Kehidupan, tantangan, level yang tinggi. Tetapi kalau kita bertahan di dalam dia. Never give up. Pantang menyerah. Di dalam menghadapi pelayanan tugas yang Tuhan percayakan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Di sungai kah kita hadapi. Di air bah kah kita hadapi. Menghadapi api-api pencobaan kah. Ingat ada Tuhan Juru Selamat yang akan menolong kita. Katakan amin. Coba next Yesaya 43 ayat 2. Apa kata Yesaya 43 ayat 2? Dia bersabda demikian Yesaya 43 ayat 2. 3 dan 4 enggak apa-apa. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apabila engkau menyeberang melalui air. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa ayat 4? Ini jawabannya ayat 4. Sebab akulah Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Yang Maha Kudus. Allah Israel. Juru selamatmu. Akan menebus engkau dengan Mesir. Dan memberikan Ethiopia Sheba sebagai gantimu. Ada ganti. Nggak usah takut banjir datang ke gereja dengan baik-baik. Api ujiankah tantangan? Pak Pendeta suami saya sudah 3 malam tidak kembali-kembali. Biarin, doakan saja namanya. Pasti dia kembali. Katakan amin. Ada teman saya, hamba Tuhan, ibu rumah tangga.
Bertahun-tahun dia berdoa buat suaminya yang sudah lari dengan seorang ibu pengusaha. Datang-datang udah bawa baby 7 tahun. Anaknya bilang, "Mama, jangan buka pintu papa, sudah kurang ajar papa ini. Saya sudah jadi narkoba, penodong kakak saya, mau terima lagi dia." Tapi kena kasih Tuhan. Pernah Petrus bertanya, "Berapa kalikah aku harus mengampuni orang apabila sudah menyakit saya?" Yesus, apakah cukup 1 kali? Apakah 7 kali? Yesus jawab 70 kali 7 kali 7. Berselingkuh 15 tahun, dia kembali malam-malam ketuk pintu. Tetapi istrinya mengampuni dia, dan di endnya pendeta itu jadi pendeta melayani kem pria sejati, dan ibunya menjadi pembicara wanita bijak, dan ketiga anaknya semua jadi hamba Tuhan karena ada pengampunan di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Andai kata suamimu jatuh, kadangkala bisa jadi demikian, ya. Tasontung sadiki, tapela besar, orang Manado bilang. Gara-gara kecil bisa jadi masalah dalam rumah tangga. HP itu bisa jadi masalah loh. Ada gara-gara HP bisa bercerai. Wah, ada HP berbicara begini, "Papi, saya tunggu engkau di losmen ini." Istrinya baca, wah jadilah. Perang Dunia Ketiga terjadilah. Tapi di sini saya percaya kita satu tetap satu di dalam Dia. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang suci dan kudus, kita Israel rohani, juru selamat kita. Menyelamatkan bukan roh dan jiwa kita juga, tetapi penyelamatan juga kesehatan kita. Katakan amin. Dia menyelamatkan umur kita, amin. Bukan saja sampai 2026. Karena engkau masih dipakai Tuhan. Dibilang saya kasih perpanjang umurmu 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Karena engkau cinta Tuhan. Amin. Inilah juru selamat. Dia selamatkan ekonomi kita. Kita tidak akan berkekurangan selama kita bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita. Janji Tuhan terus melekat kepada Dia. Dan pribadi yang telah menerima Kristus, so pasti dia melakukan firman Tuhan. Katakan, sudah pasti melakukan firman Tuhan. Bukan hanya berkata haleluya, puji Tuhan, saya sudah dibaptis di sungai Yordan 7 kali keliling Yeriko. Bukan itu, tetapi tindakan firman yang harus kita lakukan. Coba next, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, silakan. Ya. Tetapi sama-sama hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri. Bilang papa dan mama, saya mau akan kerja tapi nak kerja. Mau kuliah tapi nggak kuliah, itu 0. Ayat yang ke-23 lebih luas lagi dia katakan. Ayat 23, ya next, Yakobus 1 ayat 23. Ya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya. Ia pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25, ini klimaks harus kita lakukan. Tetapi barang siapa meliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa? Ia berbahagia oleh perbuatannya. Jadi iman itu harus ada perbuatannya. Karena ada teologi yang berkata sekali beriman kepada Yesus so pasti masuk surga tanpa ada perbuatan. No.
Apakah bertolak belakang antara Yakobus dengan Paulus? Tidak bertolak. Tetapi iman itu harus dipraktikkan. Kasih itu dipraktikkan. Supaya kita berbahagia. Itu rahasia sebenarnya kita berbahagia. Ya, hari Natal kita membagikan orang-orang di kiri kanan kita. Tahun baru kita membagikan ampau buat cucu kita. Kalau di Manado itu anak serani kita kasih ampau. Karena mereka adalah anak serani kita. Itulah perbuatan yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan menghendaki kepada kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan diumpamakan sebagai ibunya. Kita akan diumpamakan sebagai saudara-saudaranya. Dikala kita melakukan firman Tuhan. Next, Markus 3 ayat 23 dan 25. Coba lihat Markus 3 ayat 23 sampai dengan 25. Markus 3. Kalau tidak salah di Markus 3. Kita akan dicap mama dan papanya. Yesus panggil mereka, murid-murid. Lalu dia berkata kepada mereka. Ini perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ayat 24, Markus 3. Ya, coba. Oh bukan begitu. Markus. Salah, Markus 3 kah? Tunggu ya. Markus 3 ayat 33, betul gembala. Jawab Yesus kepada mereka. Siapakah mamaku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat 34. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Sama-sama yang keras. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Oh luar biasa. Kita dipanggil Yesus sebagai mama dan saudara-saudaraku apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal indah yang kedua untuk tumbuh lebih dalam dan kuat, Alkitab menulis kita harus berawas. Iman kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7. Next, Kolose 2 ayat 7. Kita harus berakar dan dibangun dalam Dia. Ya, sama-sama, hendaklah kamu berakar. Ya, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita perlu berakar di dalam Dia. Dan bertumbuh di dalam Dia. Dan Tuhan minta supaya kita selalu bersyukur. Tadi pujian terakhir tentang bersyukur. Yang paling sulit kita mau bersyukur kalau rumah kita terbakar. Sulit. Tetapi saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saya berkata, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Luar biasa. Sudah terbakar, habis, dibangun, digusur. Bayangkan, nggak ada yang begitu. Terbakar. Ini udah dibangun 400 juta, digusur. Untung istri saya tidak jadi tiang garam. Dia masih kuat. Kalau enggak bisa mati badiri-badiri. Tapi karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Never give up, pantang menyerah, ikut Yesus, amin. Harus lebih dalam lagi kita ikut Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus.
mengasihimu. Fondasi kita harus kuat di akhir zaman ini. Kalau fondasi kita tidak kuat, maka kita akan terhanyut oleh tantangan dan pergumulan. Kita lihat saja. Karena fondasi tidak kuat. Orang Kristen terlibat korupsi loh, bayangkan. Ada yang bernama Immanuel. Waduh, kaget saya. Namanya Immanuel, Tuhan beserta kita, tapi korupsi. Tuhan ampuni mereka Tuhan. Biar orang tinggal makan kerut, orang Manado bilang, jangan mundur dalam pelayanan. Katakan amin. Biar kurang makan ubi, jangan mundur, jangan korupsi. Karena korupsi itu akan membawa melarat bagi anak cucu kita. Dan kita akan mengalami kanker yang besar. Yaitu kita akan masuk kerajaan neraka yang kekal. Kita harus berakar di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Dia. Karena Tuhan menghendaki dan orang yang bertumbuh berbuah di dalam Dia. Berakar dalam Dia. Ada 3 dimensi yang harus saudara dan saya harus lakukan. Apakah 3 dimensi itu? Yaitu bersukacita. Apalagi berdoa. Apalagi mengucap syukur dalam segala perkara. Coba next 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ini 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ya. 1 2 3 bersukacitalah senantiasa. Amin. Tetap di sini dulu, bersukacitalah senantiasa. Jadi senantiasa itu sinonim dengan kita memuji Tuhan. Bahagia. Kalau muka kita supaya tidak muka pepaya bangkok, satu yang Tuhan pinta kepada kita bangun pagi-pagi, kita harus sudah menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Luar biasa, kita bangun pagi-pagi jam 5. Sebelum man itu cair kita sudah menyembah Tuhan. Muka kita umur 70 tahun kelihatan 50 tahun. Katakan amin. Amin. Betul ya Bu, sukacita sorgawi itu sangat luar biasa. Teman saya masih ingat. Dia masuk di rumah sakit kena virus corona. Cuma dikasih vitamin. Tetapi setiap pagi hamba Tuhan ini menyanyi. Setiap pagi dia menyanyi sampai orang terganggu. Terbelanda saya menyanyi. 1 minggu kemudian dia keluar dari rumah sakit. Dan dianggap tidak ada lagi penyakit virus corona. Karena hati yang gembira adalah hati yang gembira adalah obat. Kita boleh saja ke dokter minum obat itu, boleh-boleh saja. Tetapi kita awali dengan pujian pagi hari. Saya percaya di situ Tuhan akan menolong kita. Selain kita bersukacita, bergembira, memuji Tuhan, apalagi yang kedua? Ayat 17. Tetaplah berdoa. Di kereta api kita bisa berdoa. Di pesawat kita bisa berdoa. Di rumah apalagi kita berdoa. Di rumah ibadah rumah Tuhan kita berdoa. Jadikan hidup kita sebagai rumah doa. Dan kita akan berkata, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan hidup kita doa, di kereta doa. Pada waktu saya mendarat di Timur-Timur pertama tahun 76, kami tidak pakai loreng, kami pakai blue jean. Apa yang aku lakukan? Saya berlutut, saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Waktu itu saya belum bertobat, saya bertobat tahun 85. Saya tetap berdoa, Tuhan, doa saya hanya satu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Karena doa itu doa komplit. Hanya itu. Dan puji Tuhan, lecet pun saya tidak. Teman saya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi saya dalam usia yang indah yang Tuhan berikan, saya masih segar bugar, masih melayani Tuhan. Karena apa? Kita mau jadikan hidup kita sebagai rumah doa. Dimensi yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal ini tidak gampang. Ya, kita lihat suami kita sudah lari dari kita dan sudah bakugel di sana. Apa kita mengucap syukur lagi? Bisa mengucap syukur apa yang Tuhan buat. Seperti ibu ini. Dia dulu dari Muslim masuk Kristen. Dia jadi pendeta. Dia mengampuni suaminya. Dan mereka bertobat. Hidup baru. Melayani Tuhan. Karena apa? Ada ucapan syukur. Maukah kita bersyukur dalam keadaan sakit sekalipun. Dalam keadaan ekonomi mundur, dalam keuangan kita mundur. Kita harus angkat tangan. Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Karena engkau begitu baik buat kami. Kita masuk saja di minggu ketiga 2026 ini, kita bersyukur. Udah banyak teman-teman saya. 1 minggu yang lalu saya di WA. Dari teman-teman dari Badan Pembekalan TNI. Yang meninggal teman saya leteng itu sudah 203 orang. Wih, kaget saya. Untung tidak termasuk Bapak Pendeta Niko Watung. Karena kita masih melayani pekerjaan Tuhan. Maka dengan itu supaya kita tetap ada di dalam naungan Tuhan. Kita tetap mengucap syukur. Kiri kanan mengucap syukur lemah. Walaupun beras di rumah tinggal 5 liter, 3 liter, kita mengucap syukur. Yang ketiga yang harus diawasi sekarang. Untuk kita boleh lebih dalam lagi ke dalam dia. Lebih dalam dan kuat di dalam dia. Ini kita harus berawas-awas terhadap ajaran palsu. Ajaran palsu ini sudah masuk dalam gereja Tuhan. Dia berkata bahwa kita tidak lagi melalui Yesus untuk minta pengampunan dosa. Dia sudah hilangkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Yesus tidak juru selamat lagi. Dia sudah hilangkan. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan hanya dalam Yesus. Dan ini akan datang di akhir zaman ini. Coba lihat Kolose pasal yang kedua ayat 8. Next. Kolose 2 ayat 8. Ya. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Mereka tidak lagi menurut Kristus. Mereka bilang Allah itu langsung saja di surga. Ini ahli teologi, doktor loh. Pernah jadi rektor, dosen terkenal. Maaf, dia pernah dosen di GBI. Ajarkan demikian. Yesus sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Masih dia sanggah itu. Ya. Agama boleh banyak. Pendiri agama boleh banyak. Tetapi yang dapat menyelamatkan saudara dan saya hanya dia yang bernama Yesus Kristus. Karena dia dari surga datang ke dalam dunia. Dia tahu alamat di surga karena dia dari surga. Kalau saudara mau ingin ke kampung saya di Tompasok, Kamanga, Sulawesi Utara, Minasa, sama-sama dengan saya. Karena kampung saya di sana. Begitu juga karena Yesus dari surga, dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Masih orang menyanggah. Dan dia adalah apa? Gambar Allah yang kelihatan. Kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa di surga. Coba next, Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ya. Kolose 1 ayat 15. Supaya kita tahu bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, lebih utama dari ayat 16. Next ayat 16, lebih jelas lagi dia. Ayat 16. Karena
Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu di dalam Yesus. Segala diciptakan segala sesuatu di mana? Di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana, kerajaan, pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Digenapi dalam Matius 28 ayat 18. Aku berkuasa di surga dan di dunia. Kalau Dia berkuasa di surga dan dunia, siapa Dia? Dia adalah Allah. Orang bilang Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Haleluya, haleluya. Dia pencipta serba sekalian alam. Karena roh penyesat sekarang datang dengan luar biasa. Melarang orang tidak kawin. Melawan makanan-makanan enak. Tapi firman Tuhan, kalau makanan sudah dikuduskan oleh firman lewat doa, makan saja asal tidak muntah. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Saya punya teman 85 tahun. Dia pengusaha di PT Aldiron. Dia bilang, Pak Pendeta, saya umur 84 masih makan duren, jeroan, dan ikan-ikan yang tidak mau dimakan oleh orang. Resepnya apa, Pak? Saya berdoa, kuduskan lewat kuasa firman, dan saya makan. Sampai saat ini saya masih sehat. Umur panjang. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Karena kita melihat di akhir zaman akan terjadi penyesat-penyesat. Ya. Coba kita baca next 1 Timotius pasal 4 ayat 2. 1 Timotius 4 ayat 2. Ayat 2, 3 dan 4 apa-apa. Ya. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4 ini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satupun tidak ada yang haram. Yang diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5 ini. Harus didoakan dulu. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Doa makan harus kuduskan lewat kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus saya cia, sehat walafiat, umur panjang. Amin. Janji Tuhan. Dan mereka datang ke rumah-rumah orang Kristen. Tapi kalau diajak doa, ayo berdoa. Oh, nggak bisa, nggak usah berdoa. Cukup kita berdoa. Dan Alkitab mereka, Bible mereka beda dengan kita. Tidak ada Yesus juru selamat. Dan mereka tentukan bahwa sekte mereka 144.000 yang akan diselamatkan. Kita ini tidak ada yang diselamatkan. Bayangkan, saya didatangi di Cilengsi 2 orang. Dari saksi Yehova. Saya ajak berdoa, tidak mau berdoa. Saya katakan di dalam Matius 6 ada 2 bapa kami sebelum Yesus tindak ke surga. Ibu-ibu baca. Oh, tidak perlu berdoa. Sebab kalau begitu sampai di sini ibu. Anda sudah menyesatkan banyak orang. Anda harus bertobat, datang kepada Yesus untuk mau bertobat supaya Anda tidak masuk dalam neraka yang kekal. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghadapi nabi palsu dan ajaran-ajaran yang palsu. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yaitu tadi Kolose 2 ayat 9 dan 10. Kita perlu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kalau kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah, Kolose 2 ayat 9 dan 10. Coba next, Kolose 2 ayat 9 dan 10. Ini penuh dengan kemuliaan Allah. Coba, Kolose 2 ayat 9 dan 10. Kolose 2 ayat 9 10. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10 ini jelas. Ayat 10. 321. Dan kamu GBI Simpangan dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita harus dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Yang kedua untuk mengantisipasi mereka. Yang kedua kita harus meningkatkan frekuensi kita membaca Alkitab. Ya, bangun pagi-pagi baca Alkitab. Sekarang punya HP. Di kereta api pun bisa baca Mazmur 91.
Ulangan 28, baca. Pokoknya baca Alkitab. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi kuasa-kuasa roh jahat antikris, kita berdoa lagi dengan roh. Berdoa dengan roh, Efesus 6 ayat 18. Kalau kita bisa berdoa dalam bahasa Allah, luar biasa. Bahasa glosolali itu biasa untuk membangun kehidupan pribadi kita. Nggak apa-apa. Berdoa bahasa roh. Itu luar biasa, membangun iman kita, membangun orang yang mendengar. Dan kalau dia sakit, dia disembuhkan. Karena kita mempunyai jam 2 yang ditingkatkan. Yang berikutnya, kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, bergaul akrab dengan Tuhan, ini penting. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita akan seperti Henokh, diangkat oleh Tuhan. Coba Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Ya. Iya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian diberitahukan kepada mereka. Jadi hari depan kita diberitahukan Roh Kudus kepada kita kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Dia akan beritahukan, oh kemana kita. Henokh dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak mati dikubur, dia diangkat ke surga. Saudara yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan angkat Anda ke level yang kadangkala kita tidak mengerti. Oh kok jadi begini? Katakan amin. Saya tidak sangka saya jadi pendeta, betul. Saya tidak sangka. Pendeta Reki tahu bagaimana omnya, latar belakang saya tentara. Dari infanteri. Tapi Tuhan panggil saya 10 November 85. Mulai saya menyerahkan hidup. Saya mulai cari firman Tuhan, belajar. Dulu masih belum ada sekolah teologi yang hebat, masih sekolah SAM dulu, tahun 85 masih ada SAM. Dari SAM saya lanjutkan ke SOM, School of Ministry di Mawar Saron. Jadi cara-cara GBI saya tahu. 90 saya ikut S1, 92, 98 saya ikut S2. Lanjut lagi saya sekolah. Karena saya percaya dikala saya bergaul karib dengan Tuhan, level saya akan diangkat oleh Tuhan. Dimensi kita untuk menantang kuasa roh-roh jahat di udara. Kuasa kegelapan, itu yang harus kita lakukan. Kesimpulan khotbah saya pada siang hari ini. Ada 3 pokok indah yang perlu kita catat. Untuk kita sungguh-sungguh. Grow deeper and stronger. Yaitu hidup lebih dalam lagi. 1, kita harus terima Kristus di dalam pribadi kita. Jangan cuma terima begitu, tapi lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Engkau pulang dari tempat ini, lakukan firman Tuhan. Maka engkau mengutamakan Allah dan kerajaannya. Semua ditambahkan. Sehingga kita bengong, betul ya, luar biasa. Gereja kita ini ditambahkan juga. Nanti pasti 5 tahun tidak ada lagi tembok-tembok begini. Tapi akan ditambahkan menjadi gedung gereja yang besar. Karena Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Tuhan menuntut kepada kita. Pada zaman akhir-akhir zaman ini. Kita mau lebih dalam lagi untuk cari Tuhan. Kita lebih dalam dan iman kita harus berakar. Bertumbuh dalam Dia. Dan kita harus berawas-awas kepada pengajaran sesat. Kalau kita bingung, datang kepada gembala. Bertanyakan kepada gembala, benarkah ajaran ini? Dan dia akan memberikan arahan kepada kita. Saya undang pemain musik. Kita mau nyanyikan lagu lama, anak-anakku. Ya itu, tadi saya sudah nyanyikan, satu hal yang kurindu. Ya Tuhan selalu berada dalam dekatmu. Lebih dalam lagi, orang cinta pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Tuhan mau mengasihi Anda. Dia mau pakai Anda lebih dalam lagi. Refnya saja. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan. Lebih dari
segala yang ada. Katakan lebih dalam. Lebih dalam Lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih tinggi lagi. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. akan Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada. Selalu berada di dekatmu Dengan segenap hati. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Ibu-ibu lagi. Lebih dalam. Benar Tuhan. Inilah komitmen ibu-ibu. Sekali. Oh lebih dalam. Ya pria saja lebih keras, lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Ya sama-sama lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Ya musik saja. Saudara-saudara yang punya komitmen lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Mari engkau angkat tangan kananmu. Sebagai komitmen Anda Tuhan, aku lebih dalam lagi mencintai Engkau. Dan aku akan meninggalkan perkara-perkara yang lama. Sebab aku sudah masuk tahun baru. Yang lama sudah berlalu Tuhan. Yang baru saat ini sudah datang. Dan saya punya komitmen untuk terjun lebih dalam lagi dalam pelayanan. Engkau jatuh dalam dosa sekalipun, engkau lebih dalam lagi datang pada Tuhan. Mari angkat tangan kananmu. Saya percaya ada Tuhan yang melihat hati Anda. Dia rindu Anda menjadi sahabat Dia melayani pekerjaan Tuhan. Waktu ini begitu cepat saudaraku. Pada waktu saya umur 21 tahun, saya masih bisa loncat dari kendaraan lari 50. Saya sudah umur 80, 79. Saya mulai berhati-hati. Tapi usia yang saya lalui saya isi dengan firman dan laku firman Tuhan. Bagi mereka yang mau komitmen untuk melayani Tuhan, jangan tunggu besok anakku. Hari ini engkau punya komitmen, saya mau lebih dalam melayani Tuhan. Mari saudara, yang mau rindu saja mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mulai keluargamu engkau layani. Di Yerusalem engkau melayani, engkau sudah melayani. Lakukan itu saudaraku. Maka saya percaya Tuhan akan pakai engkau. Engkau sehat pasti. Engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan saya rindu. Saya rindu sebagai hamba Tuhan. Saya ingin mengurapi Anda satu persatu. Yang mau maju ke depan.
Silakan yang mau maju ke depan. Lebih dalam yang lembut. Ya, yang mau didoakan saja. Urata karabakashe. Yesus Lord. Yang mau melayani sungguh-sungguh. Katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ya, singer saja setengah suara. Saya undang para pengerja. Mari doakan mereka satu persatu. Inilah kerinduan mereka untuk melayani. Lebih dari lebih dalam lagi Engkau mau ku dipakai. cinta Kau Tetap setia. Ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Berapi-api melayani Tuhan. Berata karabakashe. Lebih Lebih dalam lagi. lagi ku rindu Kau Tuhan, Lebih dalam. Lebih dalam. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam melayani Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, Cik karabakashe. ku mengasihimu. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih Berkati cucu ini Tuhan. dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dalam lagi, lebih dalam. Saudara yang sudah didoakan boleh kembali lagi ke tempatnya. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Lebih dalam lagi, Saudara yang sudah didoakan boleh kembali ke tempatnya. Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Saya ingin memberikan berkat 2026 buat jemaat. Mari berdiri. Tuhan adalah gembalamu yang baik. Takkan kekurangan engkau. Dibaringkannya engkau ke rumput yang hijau. Dan dia tuntun engkau ke mata air yang tenang. Jiwamu sudah disegarkan oleh pujian, penyembahan, doa dan firman. Dan janji Tuhan, engkau sudah mengutamakan Allah dan kerajaannya. Maka dia akan tambahkan dan tambahkan dan tambahkan kepadamu. Mari arahkan tangan kepada Bapak Gembala dan Ibu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk Gembala Sidang GBI Prapatan. Tambahkan marifat hikmat, kepenuhan marifat Roh Kudus dalam pelayanannya. Tanda-tanda mujizat terjadi dalamnya. Agar orang lebih percaya bahwa Yesus punya mujizat sampai akhir zaman.
kesehatan, umur panjang diberikan suami istri. Anaknya, bahkan kalau diberikan cucu, Tuhan berkati. Opa dan omanya, tante dan maminya, Tuhan berkati semuanya. Mari kita akan kepada WL dan singers, pemusik. Tuhan berkati mereka yang sudah melayani dengan maksimal pada kesempatan pagi ini. Pakai anak-anak muda ini menjadi alat ampuh yang Tuhan pakai di milenial set di akhir zaman ini. Makin mereka lebih dalam mencintai Tuhan, agar mereka boleh menjadi contoh dan teladan untuk milenial yang lain di tempat ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun bagi jemaat GBI Perapatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini atas nama Gembala seluruh pengerja jemaat GBI Ebenezer Simpangan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta, Bapak Niko Watung, Tuhan berkati dan pakai lebih dahsyat lagi di dalam setiap pelayanannya dimanapun Bapak melayani dipakai Tuhan lebih dahsyat. Iya, Bapak Ibu Saudara, kami rindu adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI HHS, kalau ada boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi dengan penuh sukacita dengan kami menyambutnya. Saudara yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Puji Tuhan, jemaat yang setia, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Saudara. Berapa banyak yang rindu melihat kursi-kursi kosong yang ada di kiri kanan depan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya dipenuhi jemaat-jemaat yang baru, katakan amin. Kita sama-sama berdoa buat Tuhan Yesus percaya, buat kursi-kursi yang kosong dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang haus. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Dan kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari penuh dengan sukacita, persembahan perpuluhan, ucapan syukur Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur bagi gereja di tempat ini. Mari kita siapkan dengan penuh sukacita. Bapak Saudara yang sudah menerima amplop-amplop persembahan, mari siapkan atau dapat men-scan QR yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, yang ada di tiang-tiang yang ada yang di depan Bapak Ibu Saudara untuk dapat men-scan QR persembahan ucapan syukur persepuluhan Bapak Ibu Saudara dan persembahan buat taburan Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat sama-sama persembahannya Ibu Saudara. Bapak berkati Tuhan setiap kami ya Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat kasih karunia-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Di minggu yang ketiga ini ya Tuhan, berlimpah-limpah berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bila setiap apa yang kami berikan Tuhan, menabur, memberkati gereja-Mu Tuhan Yesus, siang hari ini kami percaya itu tidak kembali sia-sia Tuhan. Dan percaya kelimpahan sukacita, berkat Tuhan Yesus mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Atas dengan penuh sukacita kami memberi yang terbaik. Yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Dipersilakan Bapak Saudara untuk menaruh di kotak sebelah kiri, di sebelah kanan mimbar yang sudah disediakan oleh gereja, atau dapat men-scan QR yang ada di screen Bapak Ibu Saudara, yang ada di layar LCD Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mentransfer perpuluhan ucapan syukur diakonia Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Untuk Bapak atau Ibu Saudara untuk bergabung melayani bersama dalam posisi pemusik meliputi keyboard, drum, bass, dan gitar. Singer, guru sekolah minggu, dan multimedia dengan ketentuan sudah lahir baru, memiliki kartu keluarga jemaat baptis Islam, sudah atau mengikuti KOM 100. Untuk informasi atau untuk daftarkan Bapak Saudara ke Bapak Yudi di nomor telepon 087780101145. Selanjutnya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas nama gereja, atas partisipasi Bapak Ibu Saudara di dalam Lumbung Yusuf bulan Januari 2026 ini. Dan gerakan 1 liter beras plus mie instan
atau senilai uang 20.000 rupiah atau bahkan lebih. Bapak saudara yang ingin menabur sudah terkumpul dan paket sembako untuk diberikan bagi yang membutuhkan. Jadi Bapak saudara yang menabur untuk Lumbung Yusuf, yuk sama-sama kita memberkati gerejanya dan setiap apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Anugerah Tuhan selalu Tuhan tambahkan, Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau di depan ini ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada umat-Mu Tuhan. Maka kami berdoa buat pelayanan diakonia ini Tuhan. Supaya pelayanan diakonia ini Tuhan boleh menjangkau orang-orang Tuhan yang di dalam kelemahan, di dalam kekurangan ya Tuhan. Dan semuanya itu boleh menjadi berkat buat keluarga, buat pribadi yang menerimanya. Kami berdoa khusus Tuhan buat yang memberi Tuhan. Buat yang berkorban ya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Usahanya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatunya yang dikerjakan, kami berdoa sepakat dari bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan ketika berkat ini menjangkau umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang dijangkau melalui pelayanan ini. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati lebih lagi perekonomiannya, keluarganya. Lebih lagi diberkati tahun 2026 ini Tuhan. Sehingga kami akan melihat progres Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak saudara, kita akan doa syafaat. Segala raja, nama-Mu besar, termulia. Kami angkat kedua tangan kami, katakan sama-sama lebih lagi. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Kami berkatakan lebih lagi, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, termulia. nama-Mu besar, Nama-Mu besar, termulia. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang sangat indah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan itu bisa menjadi rema dan bertumbuh bagi hati kami pribadi masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, mengangkat tangan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dan kota Depok. Ada damai atas bangsa dan kota kami Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan atas bangsa dan kota Depok ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa dan kota kami diberkati Tuhan. Jauhkan bangsa dan kota kami dari mara bahaya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa dan kota kami aman dalam lindungan Tuhan. Ada damai sejahtera Allah turun atas bangsa dan kota kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan untuk setiap presiden dan wakil presiden Tuhan. Pak Gibran dan Prabowo ya Tuhan, berkati mereka dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Biar ada hikmat Tuhan memimpin mereka Tuhan, dan berikan mereka roh takut akan Tuhan, roh ketaatan Tuhan dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berkati juga Tuhan buat gembala pembina, gembala rayon Tuhan,
Paniko Tuhan dan Pagi Tuhan Wijaya Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat marifat Tuhan yang dari Tuhan, kekuatan yang ekstra turun ke atas hidupnya ya Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan itu dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Dan berkati Paniko Tuhan dalam Pentakosta ketiga ya Tuhan. Biar semakin nyata amanat agung-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa kami ya Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya, keluarganya, semuanya Tuhan. Dan kami mau ngangkat tangan kami juga ya Tuhan. Berdoa untuk gembala gereja kami Tuhan, GBI Belajar Simpangan Tuhan. Pariki momongannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan di mana anak-Mu Tuhan berada Tuhan. Diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya Tuhan, diberkati melimpah-limpah seluruh kehidupannya Tuhan. Mari Engkau yang pakai secara luar biasa Tuhan dalam memimpin gereja kami ya Tuhan. Biar semakin nyata kemuliaan-Mu Tuhan. Dan melalui hidupnya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat tempat gereja kami ini ya Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan dan berdoa untuk gereja tempat ini. Tuhan, Kau tahu yang menjadi kerinduan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu gereja-Mu dipenuhi jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Banyak anak-anak muda dimenangkan, banyak orang-orang tua dimenangkan, bahkan dipulihkan ya Tuhan. Tuhan berkati jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar semakin banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap bangku-bangku kosong akan terisi jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Akan dipenuhi anak-anak muda ya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan. Panggil Tuhan setiap jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan, semuanya Tuhan. Datang ke tempat ini memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hari ini datang maupun yang online Tuhan, semua yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dilepas bebannya, yang mengalami masalah sudah diangkat masalahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa dan jemaat di tempat ini ya Tuhan mengalami terobosan, mengalami grand final harvest di tahun ini ya Tuhan. Tidak ada hutang di dalam hidup kami dan tidak ada kutuk di dalam hidup kami Tuhan. Semua lepas di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati gereja kami ya Tuhan, biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan berkati Tuhan, gereja kami akan semakin diperbesar kapasitasnya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami Tuhan, generasi Yeremia-Mu Tuhan, dari sekolah minggu Tuhan, GC dan Youth Tuhan, berserta dewasa muda Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kamilah generasi di akhir zaman Tuhan. Kami yang Engkau mengenal tongkat otoritas-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai kami dan utuslah kami sekali lagi dalam amanat agung-Mu Tuhan. Biar kami dapat menginjil Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar melalui hidup kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa di luar sana teman-teman kami yang dipulihkan Tuhan. Mereka berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Nikowatu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan yang baru, Roh Tuhan semakin mengalir melalui hidupnya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati dimanapun Bapak Nikom berada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau serahkan semua Tuhan ibadah kami pada hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami berkatakan lebih lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan Yesus setiap hari. Beribadah setiap hari. Banyak pujian dan pengagungan
dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dengan mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjagai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepadanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.